Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Politron. Saya mengajar di SMA Budi Mulia Utama Jakarta. Saat ini saya terpanggil sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini, saya akan melaksanakan PPL pembelajaran sebagai tugas pada siklus 2 pada materi ekosistem air yang tercemar di kelas 10 fase E SMA Budi Mulia Utama Jakarta. Untuk itu, ikuti video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Harus bersama. Ya, apapun rintangan yang kita hadapi hari ini yang namanya tentang pendidikan untuk mencari ilmu, kita harus semangat untuk mencari. Betul? Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita, siapkan dulu beberapa tips ya. Ya, silakan lagi siapkan dulu. Seluruhnya bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang menyiapkan kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, pimpin doa. Oh ya, silakan Andika. Silakan pimpin doa kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman Bapak Ibu guru sebelum kita mulai akan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andika sudah membawa kita dalam ya. Oke, baik. Anak-anak yang tidak hadir. Ada siapa yang tidak hadir? Nova. Nova apa alasannya? Ada enggak? Kecelakaan. Kok bisa kecelakaan? Pagi tadi berangkat dari sekolah? Iya, waktu sekolah kan. Kebetulan kita sudah mempelajari tentang yang namanya ekosistem, tetapi dengan subtema tentang rantai makanan. Nah, kalau menurut kalian rantai makanan itu kira-kira apa yang kita punya rantai makanan? Coba Andi, kira-kira yang menurut kamu yang sudah kita pelajari dulu lalu, menurut kamu rantai makanan itu apa sih? Dari yang paling kecil sampai rantai makanan. Yang dimakan dan dimakan ya. Jadi ada siklusnya seperti itu. Jadi satu ekosistem itu atau jaring-jaring makanannya, kemudian ya ini air yang sudah tercemar sehingga komponen biotipnya itu menjadi mati. Kemudian ini komponen apa? Ekosistem apa? Ekosistem hutan, tapi ada sungainya ya. Kemudian ada sampah yang sudah banyak di tempat. Gambar itu kira-kira yang terjadi dalam gambar itu apa? Oke, Sofi, silakan. Berdiri Sofi. Ya, kamu tadi mengambil dari gambar-gambar tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Ada dua komponen bagian yang kotor dan yang kotor. Yang pertama ada ekosistem sungai, ekosistem hutan dan air. Itu ada pergerakan antara komunikasi atau interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Selain itu ada yang kotor tadi seperti sungai yang bersama dengan sampah, aliran sungai yang ada di sampingnya tadi. Oke, tepuk tangan tuh Sofi. Sudah ada share untuk link Google Form. Silakan buka HP-nya. Oke, silakan masuk ke grup ke link tersebut.
kemudian tuliskan nama kalian, kelas, kemudian password. Passwordnya itu adalah PPR-UHAMK, huruf besar semua, huruf kapital. PPR-UHAMK. Pertama, ini perlu kalian ketahui, ya. Kalian perlu ketahui yang ini tujuan pembelajaran, ya. Jadi sejauh mana harus kita mampu mengetahui materi hari. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem dan interaksi dalam ekosistem melalui pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar dengan lingkungan sekitar Belakangan ini mendominasi curah hujan yang intens sehingga di beberapa tempat di Jabodetabek mengalami kebanjiran. Seperti pada video ini menunjukkan penumpukan sampah yang masih dibuang dengan sembarangan. Kebanjiran terjadi di Aliran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah yang bisa kalian ajukan berdasarkan dua video yang ditayang. Saya bisa jawab. Oh ya, Laviola, silakan. Laviola silakan. Nah, menurut kamu Laviola, rumusan masalah apa yang bisa kamu simpulkan dari dua video tersebut? Menurut saya, rumusan masalah yang saya dapat dari video pertama dan video kedua yaitu dalam video pertama, rumusan masalah yang tersebut adalah apa akibatnya bila sungai tercemari oleh limbah sampah. Yang video kedua, saya memiliki rumusan saya dua. Yang pertama, apa pengertian dari pencemaran air, dan yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab pencemaran air. Dan saya, lalu kaitkan rumusan masalah tersebut dengan solusi yang bisa kalian ambil. Solusi yang pertama adalah di video pertama itu ada perkataan pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada lingkungan, karena di dalam lingkungan itu terdapat komponen biotik dan abiotik. Kalau saya tidak salah tadi di video kedua itu limbah pencemaran itu sangat berbahaya karena ada raksasa, timbal, dan kadmium. Begitupun dengan adanya insiden di Jepang di Minamata, hal itu sangat berbahaya ya dan menyebabkan kematian. Jadi pikiran saya solusi yang bisa saya ambil adalah selain dengan adanya pencegahan yang dilakukan oleh warga, harus adanya perhatian khusus. Jadi pemerintah itu tidak hanya berfokus kepada lingkungan yang dikatakan saja, tapi juga yang ada di dalamnya. Dan terima kasih kepada Laviola, saya setuju dengan perkataan dia. Kalau misalkan kita tidak mencegah dari sekarang, komponen biotik dan juga abiotik. Terima kasih. Rekan Ambos, meja bundar sesuai dengan kelompok, ya. Jangan berisik, hanya pergerakan yang ada. Silakan. Buat meja bundar sesuai dengan kelompoknya. Nah, ada bahannya. Ini lembar kerja siswa, mohon diperhatikan LKPD-nya.
disimak dulu apa keterangan yang diminta untuk kalian kerjakan. Oke, pertama katanya, tuliskan keterangan pada masing-masing maskot MPR. Apakah kalian tahu itu? Saya ada. Saya ada. Ada. Kelompok lain ada berapa ini? Ada nggak? Saya bisa bagi-bagi. Oke, nanti Adin bagi ya sama kelompok lainnya. Oke, ini praktiknya kita ikuti aja. Ya, Pak Guru gak usah jelaskan. Nanti kalau pertanyaan baru tanya Pak Guru. Nah, kemudian tabel pengamatan. Tabel pengamatan itu kan di sini kan ada jumlah gerakan overflow ikan. Kira-kira saya bisa tahu apa itu overflow? Ada ya. Overflow itu artinya pergerakan ikan. Perhatikan pergerakan ikan. Ada nggak setelah dia berapa menit dia pergerakan lebih cepat? Itu artinya apa? Ada reaksi. Kan itu overflow namanya. Atau intensitas pergerakan pada ikan. Oke, paham? Nah, Langsung nih. dilihat pergerakan ikannya. Stopwatchnya 1 menit, 5 menit, lalu Satu 7 menit toples satu sampai ikan ya. Langsung semuanya nih. langsung tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya langsung. Udah. Sini ya? Sini. Udah semua. Udah, Pak. Diperhatikan ada reaksi apa di situ. Kelompok Catherine. Mati nih. Amat mati. Iya nih udah ngambang tuh. Udah ngambang cuy mati. Kok malah dikut lebih cepat. Stop. Nah, itu cowok pakai itu. Ingat yang Ada 1 yang menuangkan air. Kelompok 3 sudah selesai ya. Kelompok lain mohon dikerjakan. Ikannya menjadi apa? Ada yang lemas ya, bahkan ada yang sudah berdaya. Kemudian ada yang limbah. Ikannya ya mati dan posisi terbagi. Jadi bisa kita simpulkan kalau air limbah di masyarakat ya yang kita temukan di lingkungan sekitar kita, otomatis komponen biotiknya itu akan mengalami yang namanya kematian atau kepunahan. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Pertama sampai sekarang. Oh ya, silakan berdiri sebentar. Jadi saya sudah mencatat hasil simpulnya. Ya. Simpulan secara garis besar yang saya dapatkan hari ini adalah ekosistem adalah hubungan timbal balik dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi dalam satu wilayah tertentu. Lalu hubungan antara komponen biotik dan abiotik itu saling mempengaruhi seperti apa yang sudah dilakukan. Semakin kotor airnya. Dalam pembelajaran ini ada contohnya kekurangannya bagaimana? Menurut kalian? Ada. Coba saya bisa menjawab. Berdiri silakan.
Silakan Andi. Menurut kamu pembelajaran hari ini ada kendala nggak? Sebelumnya terima kasih kepada Pak Polri sudah bertanya apakah ada tantangannya. Sebenarnya dari awal air itu bagi saya materinya sangat mudah dipahami. Cuma tantangannya adalah di bagian praktek, di mana kita emang harus menahan baunya. Kalau sudah dari kita, tapi masih mencium baunya. Cuma sejauh ini belum sampai sesuatu tantangannya. Oke, berikan apa untuk si Anda sudah mempraktikkan hari ini kan? Hasil sudah dapat kan? Kemudian hasilnya itu kalian buat di infografis, boleh menggunakan Canva, ya. Nah, bisa dibuatkan bentuk PPT, boleh silahkan terserah. Nanti akan ditampilkan untuk di depan atau dipakai fokus, jadi buat bentuk file, paham? Hari Rabu akan presentasi satu-satu satu kelompok ke depan. Kemudian kelompok lain akan memberikan pertanyaan. Nanti kelompok yang presentasi akan menjawab pertanyaan dari kalian. Bisa dipahami? Kali ini mereka kita berdoa untuk melakukan presentasi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Mungkin ini aja pertemuan kita pada hari ini, ya. Pak Guru tutup. Kalau ada kata-kata yang kurang di kata-kata ya, itu tidak ada apa namanya ya. Oke, baik. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin yaitu tentang 3 media yang kita lakukan kemarin terhadap ikan, ya. Kalian tuangkan jawaban praktek kalian ke infografis atau ke dalam Canva. Paham? Kemudian nanti kalian buatkan bentuk file. Nanti supaya kalau sudah selesai nanti kirim ke WA Pak Guru. Nanti kita akan tampilkan di di Infokus, ya, supaya kita satu-satu nanti setiap kelompok dapat mempresentasikan. Paham? Paham. Kita akan diskusikan. Pak Guru minimal berapa? Air yang sudah terkomputasi Ikan yang mati akhirnya Di sini ada warna ungu, jingga dan juga pink. Ikan bersih berwarna ungu, ikan deterjen berwarna jingga, dan ikan yang berada dalam air limbah berwarna pink. Yang pertama adalah fun fact. A. Ikan dapat mengalami overflow saat merasa dirinya berkekurangan oksigen. Tindakan ini bertujuan untuk mengalirkan pengambilan oksigen terlarut. Lalu yang kedua, tempat abiotik yang baik dan bersih bagi setiap hewan dapat memperpanjang waktu hidup mereka. Sekarang saya akan memberikan Noval untuk membacakan saja. Oke, di sini ada Q&A. Kenapa air deterjen dapat mengakibatkan ikan mati? Jawabannya adalah bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup yang berlarut pada air dapat membunuh ikan lebih cepat. B. Apa zat yang ada dalam air deterjen? Jawabannya ada zat sodium, di sulfas dan wakil sulfona. Oke, kesimpulannya ikan yang mencoba untuk hidup dalam lingkungan air deterjen ternyata tidak dapat hidup lebih lama daripada ikan yang hidup dalam air limbah, dikarenakan tekanan udara ataupun oksigen yang rendah di dalamnya serta zat kimia yang menjadi bahan dasar
deterjen tidak baik bagi kesehatan makhluk hidup. Lalu di sini ada Q&A lagi. Rekan yang ikan untuk mencapai dalam pencemaran air. Yang pertama adalah air yang selokan. Nah, ikan itu dimasukkan dalam wadah bersih air selokan. Lalu diperhatikan apa yang terjadi pada ikan tersebut dan berapa lama itu ikan itu akan masih hidup. Tapi kata badai itu tubuhnya sudah lemah. Apa yang terjadi pada ikan tersebut setelah dimasukkan ke dalam air selokan? Nah, di menit awal ikan itu tenang-tenang saja. Tetapi setelah beberapa saat, ikan itu mulai aktif memakan kotoran-kotoran yang ada di selokan tersebut. Nah, dan aktif perubahan pada tubuh ikan itu menjadi kotor dan lemas gara-gara ikan itu memakan karena ya. Nah, kedua, kenapa ikan tersebut bereaksi seperti itu pada air selokan? Karena air selokan sudah tercemar dengan limbah-limbah yang berbahaya bagi si ikan. Makanan yang ikan makan juga lama-lama menjadi racun dalam tubuh ikan. Apa kesimpulannya dari praktek kita yang itu? Ikan yang berada Kalau berdasarkan program tersebut, dibahas saja dalam urusan ekosistem. limbah air banjir, air sampah, air industri, limbah rumah tangga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nomor 3, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara yang benar saat membuang air kemudian atau zat kimia yang berbahaya agar tidak merusak lingkungan? Cara yang paling sederhana mengatasi pencemaran limbah deterjen adalah dengan penanaman selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat tercemar. Tanaman yang bisa digunakan antara lain daringau, Pontederia cortada atau bunga ungu, lidi air, kutai luas, hipa apifolia atau bunga coklat, melati air, dan lidi air. Saya dari sahabatnya dari kelompok 1, saya ingin menanyakan bagaimana air limbah yang mengandung tingkat keasaman tinggi dapat mempengaruhi respon fisiologi satu-satu. Saya menjawab saya adalah tingkat keasaman yang tinggi dalam air limbah dapat mengganggu fungsi sistem organ satu-satu seperti insang dan metabolisme, menyebabkan stres dan bahkan kematian pada ikan. Mana jawabannya bisa terima? Oke. Ada lagi? Jadi kelompok 3 sebenarnya berapa lama kita berjalan dari deterjen? Dan pada air deterjen akan mengalami reaksi atau kejang pada menit ke-4 sampai 5 dan akan mati pada menit ke-12 sampai 15 karena air tercemar oleh zat. Ada lagi? Dan Fitra dari kelompok 2 menanya apa konsekuensi dari paparan ikan sapu-sapu terhadap air limbah yang mengandung zat kimia beracun dan seperti logam berat. Konsekuensinya yaitu dapat menyebabkan perkembangan organ dalam, gangguan reproduksi, dan akumulasi zat beracun dalam jaringan ikan, mengancam keberlanjutan populasi ikan dan keseimbangan ekosistem air. Saya Yasmin dari kelompok 4. Bagaimana hubungan timbal balik antara ikan dan air deterjen? Terima kasih. Saya menjawab Yasmin. Menurut kandungan deterjen yang mencemari lingkungan air dapat menyebabkan kerusakan pada bagian insang ikan. Sudah? Tidak. Habis pertanyaannya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air bersih. Hasil yang didapat: A. Ikan sapu-sapu dapat bertahan hidup di dalam air bersih dalam jangka waktu yang panjang. B. Hal ini dikarenakan air bersih bersifat murni atau tidak terdapat sesuatu berbahaya di dalamnya. Yang kedua, air limbah rumah tangga cucian. Hasil yang didapat: A. Ikan sapu-sapu tidak dapat bertahan hidup di dalam air cucian. Yang B. Hal ini dikarenakan air cucian mengandung zat yang berbahaya. Bahan aktif deterjen yaitu sepakat berupa sodium lauryl sulfat dan atau SLS
analogil yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Yang ketiga, di sini ada air limbah. Hasil yang didapat adalah A. Ikan sapu-sapu terlihat emas. B. Hal ini dikarenakan air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, klor, nitrogen, fosfor, sulfur, hingga logam berat seperti timah dan merkuri. Yang C. Zat anorganik yang terlalu tersebut membuat air limbah menjadi basa ataupun asam yang ditandai dengan berubahnya pH air. Jadi kesimpulannya adalah satu, di dalam suatu ekosistem ada komponen biotik dan abiotik yang selalu dia saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua, semakin kotor airnya yang terkontaminasi berbagai jenis zat berbahaya, maka akan semakin sulit untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Dan semakin bersih atau murni airnya, maka akan semakin mudah untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Jadi, dari praktek yang sudah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa semakin rusaknya suatu komponen abiotik, maka semakin menggunakan komponen biotik di dalam komponen abiotik tersebut, yang dapat mengancam rusaknya ekosistem di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang mau bertanya? Air kembali. Yang salah satunya adalah yang kita harus memperhatikan baik itu sampah, kemudian pabrik-pabrik yang ada di sekitar lingkungan kita, ya kalau bisa limbahnya itu dibuat dengan dengan pembuangan khusus gitu. Kemudian kalau bisa limbahnya itu diolah kembali supaya dia mencemari lingkungan di sekitar. Efek beracun dalam air. Deterjen akan menghasilkan lapisan eksternal lainnya yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Yang ketiga, air limbah. Ikan sapu-sapu tidak pernah dalam air limbah karena ikan sapu-sapu tidak dapat bertahan hidup. Hal ini dikarenakan saya mungkin izin akan menambahkan dari pengetahuan yang saya dapat di hari Senin. Ada salah satu info penting ada di sana ya. Jadi yang saya dapat adalah ternyata tempat abiotik atau wadah bagi makhluk hidup sangat penting bagi kehidupan biotik atau komponen hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu aja yang kecil itu bisa langsung mati, apalagi jika ikan yang besar. Kita akan melihat kejadiannya di Jepang atau Minamata. Jika kalian memperhatikan video yang kemarin, di situ limbah industri sudah bercampur ke air laut. Itu menyebabkan ratusan orang meninggal saat memakan ikan yang tercampur dengan racun itu. Jadi bagi saya sendiri, saya lihat semua orang yang sudah maju tadi itu sangat memiliki PPT yang bagus dan juga memiliki pandangan yang sangat keren ya. Ada yang mengatakan air limbah lebih cepat mematikan ikan ataupun air deterjen. Tapi yang saya lihat di sini kita membutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi bahwa ikan sapu-sapu aja itu bisa langsung mati dalam beberapa menit. Bagaimana dengan ikan yang besar? Bagaimana dengan kelestarian generasi kita yang akan memakan ikan tersebut? Jadi bagi saya sendiri, abiotik yang bersih dapat memperpanjang kehidupan ikan. Terima kasih. Oke. Kasih. Kira-kira menurut kamu pembelajaran kita hari ini enjoy nggak atau gimana? Saya terlebih dahulu ingin berterima kasih pada Pak Kolim karena materi yang kita pelajari pada hari ini dan pada hari sebelumnya memang sangat menyenangkan dan menurut kami. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga setuju. Saya secara pribadi makin memahami dalam interaksi makhluk ekosistem antara ekosistem komponen sistem biotik dan juga abiotik, dan juga saya makin memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam planet kita dan untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Oke, berikan untuk PPG Uhamka. Passwordnya masih sama, huruf kapital semua. Silakan dijawab. Di ujian sekolah bisa menjawab seperti itu. Khususnya materi. Ya, oke, baik. Untuk oke, berikan aplaus untuk kita semua.